Mohon izin ya Bunda, putra wayah ngerepoti ya Bunda. Gak apa-apa, saya sambil gatuk-gatuk no. Punya apa Mas ini leluhur, karena leluhur itu ada di belakang kembar jiwanya Mas. Saya mesti ketemu dengan kembar jiwanya Mas dulu, karena saya nggak mau ketemu dengan leluhur, karena leluhur kita beda-beda, dan Mas itu memang harus ketemu sama leluhurnya sendiri, leluhur jiwa. Leluhur jiwa itu bisa yang bukan yang dari darah, bukan. Jadi wadahnya Mas ini ya sudah ditandai. Jadi wadah iman, wadah hatinya Mas ini, wadah badannya Mas ini sudah ditandai dari lahir bahwa Mas nanti akan buka jalannya leluhur ini gitu. Nah itu di sepanjang perjalanannya hidup Mas ini, orang ini yang leluhur-leluhur ini yang ngarahkan. Nah leluhur-leluhur ini kan punya musuh. Iya benar. Mas ini kalau termasuk masalah percintaan, misalnya ya Putri Campa sama Brawijaya, ya toh yang saya selalu gaungkan banyak perselingkuhan ini kan karena Putri Campa bertingkah. Putri Campa, Ibu Campa itu kaitannya Raden Patah ya? Raden Patah, Brawijaya ya. Ya dari Campa, Raden Patah kaitannya dulu masuknya Islam itu kaitannya dengan Brawijaya ya? Iya, nah itu kan Putri Campa berulah dengan dahulu dia disingkirkan gitu loh, karena ada kehadiran selir dari Cina menggantikan posisinya dia. Nah itu dia sakit hati, sebelum meninggalnya dendamnya itu nurun gitu loh. Jadi siapa yang keturunan Putri Cina ini perang tarung jadi misalnya Mas ini badannya kelebonan Prabu Brawijaya 5, ya nanti misalnya istrinya ketemu dengan satu orang lagi, tarung iki wedok loro ngono Mas. Masuk Rusia sama Ukraina sama NATO itu siklusnya leluhur balik maneh. Termasuk Jokowi itu neng ngarepe mburine iku dia tuh cuman santai. Orang di depannya dia itu 9 ratu membentuk formasi angsa. Dia enggak kerja apa-apa, yang kerja leluhur. Jadi raga cuma debok atau gedebok pisang kita itu ya? Kita ini kerasuki, iya. Jadi Jokowi itu bukan Jokowi, dia kerasukan leluhur siapa, aku nggak boleh bilang gitu loh. Siap. Tapi manusia itu mau debok ya Bunda? Kita ini debok. Iya, nah tapi kita manusia diciptakan sempurna. Kita harus, yang kemarin-kemarin itu kan dendam. Sehingga sekarang ini kan balas dendam, karena dahulu disingkirkan, dia sekarang menyingkirkan. Jadi dia sekarang masuk di istri pertama, si istri pertama ditinggal. Jadi misalnya katakanlah Putri Cina ini, yang selirnya Cina ini, itu istri pertama, si Putri Campa jadi orang ketiganya, jadi pelakornya. Nah ini yang terjadi di masyarakat saat ini banyak sekali. Jadi itu ada titisan kaitannya masuk ke itu ya? Iya, penyempurnaannya harus memasukkan Sat Maha Suci Allah. Itu saya yang diajari ini. Kuncinya ini ada di sini. Siap Bunda, siap. Tuh, kuncinya adalah di hati, ketemu kembar jiwanya ini. Karena kalau nggak ketemu kembar jiwanya, yo paten-patenan maneh. Gitu. Subhanallah. Jadinya saya tugasnya kan saya sudah ngerti leluhur saya. Rumah saya ini portal dimensinya ada banyak gitu. Terus portal dimensi gaib itu loh. Itu ini di rumah saya ada banyak. Terus saya ini
bertugas, sudah tahu saya tugasnya. Tugas saya adalah mengajarkan orang-orang untuk ketemu kembar jiwanya, untuk mencari leluhurnya, untuk membebaskan leluhurnya. Cocok bunda itu bunda, cari bunda. Hah? Cocok cari saya. Seneng saya ini. Iya, ya itu memang saya tugas saya memang itu. Terus saya perjalanan waktu ke Jogja kapan lalu ketemu Mbah Iman itu dia. Jadi nanti rangkaiannya sama orang tua kandung saya tadi namanya filosofi Sarimin tadi, inti Sariman yang urip tadi ya, ketemu ibu saya tadi ya. Iya, kayaknya seperti itu leluhurnya ibumu itu mungkin yang tadi yang saya lihat. Ibu kan namanya Bu Temu, terus bapak saya itu kan Sari Minantor, yang saya terima ke inti Sari Imane wong urip bunda, harus ketemu lah, ketemu jenengan juga diantaranya bunda. Iya itu. Jadi bulet-buletnya hubungan kehidupan ini itu ada urusannya dengan leluhur. Nah leluhur ini kalau ndak keluar kita paten-patenan. Kalau dahulu kalau dahulu saling bunuh kayak misalnya Gajah Mada karo Ratanca akan kejadian lagi kayak gitu. Gajah Mada itu kaitannya nanti dengan Rawedeng, Rayu, Rabangsa, Rapanca, kaitan Rakuti nanti. Iya, kan Ibu Gayatri itu dihukum gara-gara merasa berdosa. Jadi sekarang gini yang saya lihat leluhurnya yang sedih, yang tertahan, yang dahulu tuh tersingkirkan, itu sekarang gantian balas dendam. Pokoknya yang dahulu itu disingkirkan, sekarang balas dendam, Mas. Sekarang harus pokoknya yang dahulu dikalahkan sekarang minta dimenangkan gitu loh, dan itu diizinkan Tuhan gitu loh, karena itulah tugasnya manusia untuk ketemu kembar jiwanya, karena kuncinya ada di kembar jiwa ini, kuncinya ada di kakang kawah di hari-hari ini kudu ketemu. Makanya saya diajari cara cepat, cara instan yang nggak diajarkan oleh saya, disanggah orang banyak, saya dimarahin orang banyak, kok nurut carane kejawen lambo, aku duduk kejawen no, aku cah enom saya nggak ngerti apa-apa, maksudnya gak pernah ngomong Jawa pating pecotot, Mas yo ibuku ngomongnya ngoko bener-bener Jawa alus gitu ibuku kalau ngomong, nggak pernah saya ini pokoknya selengean gitu loh. Nah, tapi nggak ngerti saya itu dihajar masalah, pokoknya dinolkan lagi sampai bener-bener dinolkan sampai benar-benar hancur. Nah itulah ketemu zatnya Allah. Jadi memang kita itu dikasih cerita percobaan kayak macam ini loh. Ahok, tahu ya Ahok? Ahok waktu di penjara kan Veronica Tan-nya ketemu sama pacarnya, katanya berselingkuh. Yeah. Nah selingkuhannya itu suaminya zaman dahulu. Zaman sekarang Pak Ahok itu zaman dahulu Pak Ahok itu mencuri. Nah sekarang dihukum, Pak Ahok kehilangan Veronica. Jadi dibolak-balik sama leluhur gitu loh. Karena harus ketemu, harus hancur, Pak Ahok itu harus hancur. Kan sampai sekarang Ibu Veronica sama Pak Ahok masih kayak Tom and Jerry, masih uber-uberan, masih sengit-sengitan. Karena belum mencapai titik di mana dia harus ketemu sama sejatinya diri dia. Dan kalau enggak ketemu kakang kawah adi ari-arine yo jembukan sampai tuwek sesok elek yus terus gini. Makanya saya dipegangin kuncinya gitu. Makanya saya taruh muka saya di TikTok, di YouTube aja sampai 4. Apa namanya alamatnya? Mistik Mustika. Mistik. Kalau nama ibunda itu siapa nama lengkapnya? Manik Kumala. Jenenge kereta Surakarta. Subhanallah. Bapakku jenenge Abu Almadi. Jauh. Ron. Namanya itu.
Dari Kraton dulu jenengan nggih kaitannya Kasunanan atau Mangkunegaran jenengan? Gak ngerti Mas, aku kira ngerti ngono-ngono bapakku sing ngajari, aku pernah denger waktu beliau masih hidup. Begitu ya di Denku yang Sri Lumbung iya aku diajarin Sri Lumbung diajarin loh. Sri Lumbung nih apa? Sri Lumbung Sri Pertiwi Sri Ono diajarin loh ya ben cerdas loh ya. Aku gak ngerti nek kejawen-kejawen, cuman kalau Mas memang waktunya mau ketemu kembar jiwanya sekarang, bisa ketemu, bisa lihat, bisa, karena beliau leluhur-leluhur itu ada di belakangnya kembar jiwa. Caranya ini mau sekarang. Hari apa semalam sekarang itu selesai. Nggak ada masalah. Kalau jiwa itu ndak ada hari, ndak ada, kita dibebaskan. Kalau menujunya Allah ya, menuju pencapaian sempurna, itu gak ono waktu, gak ono agama, gak ada. Cuma ada suci Allah yang ada kita pakai, ndak ada waktu, nggak ada mau pagi pasnya hati ya pagi, mau jam berapa hari ini nggak pakai. Kita yang sekarang ini kita ini dirubuhkan aturannya, makanya saya ini di celatu akeh wong gitu loh, tapi saya nggak peduli wong sama leluhur disuruh kok. Iya, caranya kita dirobohkan itu, aturan-aturan itu dihilangkan. Aturan-aturan kejawen kayak gitu, agama-agama itu tidak dipakai, yang dipakai zat Allahnya. Iya zat ya. Iya. Zatnya geni banyu angin lemah angsa penuh. Ya, itu untuk ngambil energinya. Jadi kalau saya yang diajari leluhur itu ngambil zat energinya bumi, angin, api, tanah, kawah di hari-hari gitu. Air, angin, api, tanah, kawah di hari-hari. Wes iku. Terus udah gitu pernafasan dari setiap dari hidung ke mulut itu gede, itu tarian energinya, hidung ke hidung ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke hidung, kayak gitu. Pokoknya itu yang saya diajari, cuman itu toh. Terus kita itu sekarang gini. Sekarang gini, Mas duduk tenang ya. Iya, tiduran boleh nggak? Duduk aja, jangan tidur, duduk. Terus clearing energi, pembersihan energi itu ambil nafas, tahan, hembuskan, buang semua yang negatif ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tarik semua yang positif dari Allah, masukkan badannya Mas. Iya udah. Terus udah gitu bayangkan mengangkat tangan Mas ke atas, ke langit. Ya Allah, saya minta sinarmu yang ajaib di tangan saya. Ambil nafas, tahan, hembuskan, bayangkan sinar itu ada di tangan Mas. Ya udah. Nah, ini namanya clearing. Kalau saya bilang clearing pembersihan energi. Clearing energi ini seperti ini ya. Nah, terus sekarang Mas siapa tadi? Mas Yono? Sri Yono. Mas Sriono bisa membayangkan wajahnya sendiri enggak? Iya, bisa Mas. Bisa melihat wajahnya, membayangkan wajahnya. Nah, sekarang dilihat wajahnya. Sudah Benar. Sekarang lihat dari kepala sampai kakinya.
Iya benar. Pakai baju apa itu yang diingatannya? Pakai baju Jawa bunda. Baju Jawa. Terus dilihat dadanya dia itu ada keris, ada pisau, ada sesuatu yang tajam nancep di dadanya enggak? Masih samar bunda. Samar. Tapi kelihatan wajahnya. Iya bunda, wajahnya kayak pisang seorang, kok kayak seorang raja kok bunda. Sekarang coba ambil nafas, tahan, hembuskan, dilihat lagi dadanya, punggungnya, apakah ada cacatnya, ada lukanya, ada sajam menempel di badannya, coba dicek. Yang kelihatan cuma wajah, kelihatannya aura bersinar wajahnya bunda. Oke, sekarang pandang matanya. Sudah? Iya bunda. Nah sekarang tanya dia, apakah kamu Sriono, sebut namamu lengkap, kembar jiwa saya? Diucapkan atau dibatin bunda? Boleh dibatin. Apakah kamu saudara saya Sriono? Iya. Yaitu kembar jiwamu. Dipeluk, maaf, bilang maaf saya selama ini tidak tahu kalau saya harus ketemu kembar jiwa saya. Dipeluk seperti seorang sahabat lama. Ganteng banget bunda. Ganteng, pakai pakaian Jawa, ikatnya ikat gadung mati katanya. Selatan, Buratu. Ganteng banget Sriono bunda. Ya, dikeliring energinya Sriono kembar jiwamu, dikeliring. Buang semua yang negatif, tarik yang positif dari Allah. Kelihatan sekali pakaian Jawa bunda. Iya. Kelihatan sekali pakaian Jawa, ganteng gagah bunda. Dia terharu ya. Ganteng banget bunda, pakai ikatnya hijau gadung mati Buratu Selatan bunda. Sekarang dia sudah dikeliring energinya, sudah dikasih sinar Allah. Sinarnya di tangan Mas itu diputerin dari mulai kepala ya, dengan tangannya Mas yang bersinar itu si kembar jiwamu dibunderin dari mulai kepala, kaki sampai kepala lagi, dibuat lingkaran dalam perlindungan Allah gitu. Kening ya bunda. Boleh. Dia duduk di kursi bunda. Sekarang duduk di kursi. Iya, saudaraku bunda. Sekarang tanya dia, sama Manik disuruh nanya, saya ada black magicnya enggak? Saya apa benda? Sama Manik ditanya, kamu suruh lihat di badan saya ada black magicnya enggak? Black magic itu maksudnya gimana bunda? Black magic apa? Ilmu hitam. Ada orang ngirim ilmu hitam enggak? Saudara kembar itu ada yang ngirim ilmu hitam enggak? Dia ingin Sriono menjadi panser bunda, sang pemimpin. Inginnya cuma itu dia bunda. Iya. Beliau cuma pesan itu perjalanannya kamu, saudaraku. Kamu nggak usah khawatir Sri Gunung Merapi. Kamu anaknya Sarimin, inti Sari Imani wong urip utemu. Kamu Sri Gunung.
Kamu nggak usah khawatir, kamu dimanapun berada selalu dalam lindungan Sang Yang Widi. Amin. Cuma itu aja Bunda. Coba lihat di belakangnya kembar jiwamu ada siapa? Pandito ya Bunda. Salim, sebut namamu, tanya, Anda siapa? Yang Ismoyo Jati Bunda. Salim minta nasihat beliau. Yang Ismoyo, Sang Yang Ismoyo Jati. Kita putet putra wayah Kulo Sri Onora Satino sangkan barang cuma timugi padepokan Sri Mulih enggal tinar buko. Ya, nyuwun pangapunten mbok pilih putra wayah ngeni nindakan dharma bakti Sri Pertiwi. Derek saged jumbuh tumus mawujud daten punika. Yang Ismoyo Jati, yang Semar Putra Noyo. Nger putra wayahku, ojo was kawatir, sira wis katitik mijile sarining pati bumi, inti sari mane wong urip. Mijil Mas Kumambang, mijil Sriono. Sira ojo was kawatir. Nen di papan tansah pinayungan, song-song tunggul naga, tunggul wulung, jamus kalimosoto. Mula ojo was kawatir, nger putra wayahku Sriono. Sing tetep imanmu, aja miyamingu, sing jejet bakok kukuh, anggonmu nindakake dharma kesatria, Bayangkara Gajah Mada putra wayahku. Kusembahmu, Rahayu Sagung Dumadiya, nyuwun doa astunipun. Sampun Bunda. Di belakangnya ada siapa lagi? Yang kelihatan yang Sabdo Palen Bunda. Iya. Oh yang cuma itu Bunda. Yang tadi pertama siapa? Saudara kembar saya yang ganteng banget itu loh Bunda. Iya, terus abis si kembar jiwa, terus Yang Ismoyo Bunda. Ismoyo. Di belakangnya Ismoyo ada lagi Mas. Ambil nafas, tahan, hembuskan, lihat lagi. Ibu Ratu Bunda. Ya, Salim. Lihat beliau. Kanjeng Ibu Ratu, Kanjeng Ibu Dewi Nawang Wulan, nyuwun pangapunten, mbok bilangin lampah kula dereng saged jumbus danten. Mugi kula dados tiyang ingkang saged urip bermanfaat, hamemayu hayuning dhateng pribadi, hamemayu dhateng sesama keluarga, hamemayu hayuning bawana alam semesta jagat lan sak isine punika Kanjeng Ibu Ratu nyuwun doa restu panjenengan saking kersaning Gusti ingkang murtad. Udah Bunda. Beliau ngomong apa? Intinya beliau pakai pakaian itu bajunya tuh hijau. Minta nasihatnya, minta pesan beliau. Kanjeng Ibu Ratu, Kanjeng Ibu Ratu, kula aturi pangandikan sekedhik mawon kah kula. Intine rasa was kawatir cah bagus. Ojo was kawatir. Intine mung kuwi. Ora sakakeh pangandikanku. Ojo was kawatir. Cukup. Udah. Ya. Terus di belakangnya Ibu Ratu ada siapa? Ambil nafas, tahan, hembuskan, lihat lagi. Belum Bunda, cuma kelihatan yang Ismoyo sama Ibu Ratu Bunda. Belum bisa Bunda. Yang masih kelihatan lantan banget Pandito atau yang Ismoyo Jati kelihatan Sang Yang Wenang Bunda. Sang Yang Wenang Ismoyo Jati sama Ibu Ratu Bunda. Sang Yang Wenang iki sapa? Aku ora ngerti. Yang Wenang kelihatan Sang Yang Wenang jagat ini bisa di Semar. Oh, Semar. Ya Sabdo Palon niku. Iya Bunda.
Dengan istri baik-baik saja? Baik-baik saja, Bunda. Coba clearing energinya istri, dibersihkan energinya istri, biar bisa jatuh. Caranya gimana, Bunda? Caranya dibayangkan istrinya dibayangkan, sudah? Iya, Bunda. Ada kelihatan di bayangan? Iya, udah. Itu di clearing energinya, dibersihkan, buang semua yang negatif dari dia, tarik semua yang positif dari Allah, masukkan badan dia, terus ditutup dengan sinar Allah. Tarik nafas tadi, Bunda. Apa? Kita tarik nafas tadi atau Ya. dibunderi tadi? Ya. Dibunderi tadi? Ambil nafas, tahan, hembuskan, buang semua yang negatif. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tarik yang positif dari Allah, masukkan badan dia, terus dibunderi dengan sinar Allah. Udah. Lihat di belakangnya istri ada siapa? Wah, hijau, Bunda. Belum kelihatan apa bentuk postur. Ada hijau. Ada hijau. Warna hijau. Ya, Ibu Ratu dong. Tapi enggak bentuk postur, tapi bentuk hijau, Bunda. Hijau. Ambil nafas, tahan, hembuskan, lihat lagi. Ibu, Bunda. Ibu Ratu. Iya, Bunda. Oh ya udah. Sekarang tanya Ibu Ratu, leluhurnya yang harus dicari ada lagi nggak? Suruh neruskan kaitannya leluhur dulu. Kaitannya yang saya dari Solo. Ada. Belum sampai sekarang belum tahu. Leluhur saya dari Solo, Bunda. Siapa? Mbah buyut saya. Solonya di mana nggak tahu, Bunda. Tahu mukanya? Tahu wajahnya Mbah Buyut? Belum tahu, Bunda. Cuma yang saya terima kayak bapak saya. Oh, belum pernah ketemu? Belum, Bunda. Bapak saya belum tahu, apalagi buyut saya. Tapi dalam hati ini saya suruh nyari. Nah, sekarang bayangkan bapak jenengan. Bayangkan wajahnya, bayangkan melihat bapaknya jenengan di depan Anda. Bayangkan melihat bapak. Nah, sekarang si bapak di-clearing energinya, sama kayak istri tadi. Bersihkan energinya. Dibunderi tadi ya, Bunda? Ya, hilangkan semua yang negatif dulu, tarik semua yang positif dari Allah, masukkan badan, terus dibunderi pakai sinar Tuhan. Dengan bapak saya, Bunda. Bapak masih ada, Pak? Bunda, saya tuh nakal, Bunda. Dulu orangnya nakal, Bunda. Ya. Saya belum bisa. Kenapa saya bilang nakal? Saya belum bisa membahagiakan orang tua, tapi udah keburu meninggal, Bunda. Dalam artian itu saya belum, misalnya intinya saya merasa belum apa-apa, belum bisa membahagiakan bapak saya, dan saya berkewajiban untuk saya berusaha berbuat baik sehingga nama saya bapak saya bisa pandu swarga dalam pewayangan menyuarakan orang tua, Bunda. Sempat bahagiakan orang tua saya, Bunda. Sekarang bapak sudah ada di depan ya? Iya, Bunda. Disalim, bilang apa yang ada di isi hatinya Mas. Minta maaf atas semua kesalahan Mas, kenakalan Mas di masa kecil. Dipeluk bapaknya. Bapak yang ngaku, Bapak.
Itu harus tulis bangun kita salat sakit pun bukan sakit perjuangan. Doana kulanan siramung sak tremo nindake dawuh Gusti. Mula neng dipapan dijangkung para wali, para nabi, para seh, para pepunden, para luhur, para raja-raja Nusantara, para gaib ginaib wis sinanding marang sira. Mulane aja was kuwatir, sira mung sak tremo. Cukup. Sampun, Bunda. Iya. Di belakangnya Bapak ada siapa? Belum kelihatan, Bunda. Itu nanti Mbah Buyut nanti hadir. Pokoknya pelan-pelan karena ini baru pertama toh. Iya, Bunda. Ibu masih ada? Ibu masih, Bunda. Coba Ibu dibersihkan juga energinya. Tarik nafas, nanti kembali dilingkari tadi ya? Ya, tarik nafas, buang semua yang negatif. Ambil nafas, tarik semua yang positif, terus dilingkari dengan sinar. Iya, Bunda. Dah. Lihat di belakangnya Ibu ada siapa? Belum kelihatan, Bunda. Ya, Ibu dicium tangannya. Bilang Mas sayang sama Ibu. Aku sayang aku Ibu. Bisa bahagiain jenengan. Aku. Sampun, Bunda. Iya. Terus nanti anak juga digitukan. Kalau pas meditasi sendiri nanti anak digitukan, saudara-saudaranya digitukan, dibersihkan semua energinya supaya semua satu keluarga bersih energinya, karena bakal dapat wahyu kayaknya semua ini satu keluarga besar ini. Emas yang bertugas, emas yang wadahnya kuat, itu yang ngajari. Tapi kalau nggak ngajari, emas yang melakukan pembersihan pun bisa. Ini caranya tarik nafas, Ya. untuk mengambil energi positif, Ya, buang energi negatif, habis itu dilingkari tangan cokronya tadi ya. ya, jadinya emas yang membersihkan kembar jiwa mereka, gitu loh. Mereka tahu nggak tahu mereka akan bersih gitu dengan doamu, karena emas yang kuat di sini, gitu. Jadi nanti satu persatu di belakangnya Ibu Ratu itu nanti akan muncul semua. Ini banyak rombongan. Terus Mas lihat badannya Mas sendiri. Bayangkan melihat badannya sendiri. Iya, Bunda. Lihat di tempat yang sakit itu ada apanya. Intinya pengen menyatu, Bunda. Apa? Saya nggak bisa ngomongkan wujud benda, tapi intinya pengen menyatu. Ya, di clearing energinya dulu supaya energinya sama. Dia harus dibalut dengan sinar dari tanganmu yang ada zat Allahnya ini. Dibersihkan dari semua yang negatif, tarik semua yang positif dari Allah, masukkan ke dalam benda itu, ambil nafas, bayangkan menyatu dengan benda itu. Pedang ini, pedang besar.
Keris Lur 13 benar. Hah? Keris Lur 13. Keris Lur 13. Keris Lur 13. Hmm. Sama tongkat komando benar. Tongkat komando ya, itu nanti karena Mas bertugas memimpin padepokan nanti, makanya saya bilang diaktifasi jadi satu rombongan. Makanya saya bilang Mas ini membawa satu rombongan besar, ya keluarga besar, ya masyarakat sekitar gitu. Ya, Mbah Amin ini enggak saya ajari ini. Dia sudah tahu tapi belum bisa. Jadi rata-rata saya minta maaf, bukannya saya sombong, cuman rata-rata karena ada perubahan semenjak kontraknya Tanah Jawa ini berakhir. Itu ada perubahan dari leluhur yang tidak semua orang tahu gitu loh. Banyak yang tahu tapi tidak semua orang. Ada perubahan ada perubahan adaptasi dengan zaman ini gitu loh, ibarat kata. Iya. Ya semacam ini, semacam cara singkat bertemu dengan kembar jiwa yang Mas rasakan ini. Iya. Tapi kok itu saudara saya kok pakan Jawa, pakannya pakan hijau, ikatnya gitu melati itu Bunda. Apa itu kembar jiwanya Mas? Iya, makan Jawa. Iya. Makan Jawa. Ibu sama yang semuanya masih, tapi itu loh gambar yang itu bang pakai yang semarnya, tapi kayak Pandito itu pakai yang Sabdopan, bukan bentuk semar, tahu? Bentuknya itu kayak penasihatnya Bro Wijaya itu loh. Penasihatnya. Itu gambar itu sama Ibu Ratu pakai pakaian hijau itu Bunda. Masih di sebelah. Di depan saya sekarang masih ada. Iya. Sering-sering mendoakan leluhur supaya leluhur mendapat penyempurnaan di alamnya, karena mereka membutuhkan doa-doa dari kita anak cucunya supaya mereka energinya kuat. Iya. Nah, sekarang bayangkan Mas, sebentar, tanyakan ada pesan apa untuk Manik. Tanyakan siapa yang mau ditanyakan. Maksudnya saya tanya ke mereka pesan apa yang mereka sampaikan untuk Manik. Intinya beliau ada petunjuk atau Sriono 7 petunjuk, itu 7 bidadari. Terus SRI Ziono 7 bidadari, kaitannya Ratu Nawangulan, menyampaikan intinya segera datang ke Sasmito Musering Jagat Gunung Jamur Dipo Merapi gitu. Semoga 2022 jenengan nyampe di Merapi, kaitannya di rumahnya Sasmito Sriono Cahaya. Nah, istri saya kan namanya Cahaya Bunda. Istri saya ini Bu. Nah, kakinya matanya ini takok ke ibu tangga sikil burung mari ngono iki. Iki Bunda. Ayo Bunda. Halo, ya Mbak. Enggak, saya mau tanya, kok kaki saya tuh kesemutan terus ya Bunda kalau berdiri? Kesemutannya berat, jalannya berat. Kayak kesetrum itu Bunda. Ini udah hampir 1 bulan Bunda. Sudah saya periksa tapi belum ada hasilnya. Mbak usia berapa? 44. Mbak pernah, maaf ya nanya, Mbak pernah menggugurkan kandungan atau keguguran? Belum pernah Bunda. Tidak pernah. Keguguran enggak? Tidak. Si Mas Sri udah tanyanya cuma itu aja. Iya. Nah, saya mau bicara sama Mas Sri. Mas Riono. Iya Bunda. Mas Riono, sekarang bayangkan dengan mata batin, ini ini sekaligus latihan buat Mas. Ya, karena Mas punya kemampuan itu, saya ajarin. Bayangkan melihat
pejamkan mata, bayangkan melihat kakinya istri ada apa? Apa mah judul gambar boyo ono cilik boyo ijo. Iya, makanya anak sing gandol. Coba ditanyai, kamu siapa? Gituin. Kenapa ada di kaki istri saya? Tanyain. Lah kok ono boyo saka kidul bunda ngapain tuh? Kidul iku ndi? Selatan. Selatan. Tanyain, buayanya bisa ditanyain kok. Cuma kelihatan ada buaya warnanya tapi hijau buayanya. Minta doanya Mas, sudah didoakan aja, suruh kembali ke asalnya. Didoakan, dikeliring energinya. Buang semua yang negatif, tarik yang positif dari Allah, masukkan ke dalam buaya, terus dilingkari. Udah, terima kasih sudah menjaga istri saya, kamu pulang oh. Udah. Ya, sudah hilang. Udah emang geremet tuh bener. Tak akan balik itu bener. Bocornya Bu Ratu apa udah? Nggak tahu, tanya dia. Selatan udah. Ya, Selatan. kalau nggak ada perlunya, nggak ini, karena kalau saya badan harus dibebaskan dari yang pegel-pegel gitu. Kan pegel kalau kita diikutin begituan. Iya tuh bunda. Iya. Kecuali kalau disempurnakan sehingga menyatu dengan badan, jadi energinya sama, nggak bentrok gitu. Orang yang menyatu kan tadi itu ambil, sedot, tarik nafas, ambil energi positif, buang negatif tadi ya bunda ya? Ya, terus dilingkari sama, karena barang-barang gaib gitu juga minta didoakan. Barang-barang gaib gitu, mau itu yang positif atau yang negatif, itu minta doanya manusia. Minta penyempurnaan, doa penyempurnaan dari manusia. Semoga kamu mendapat kesempurnaan di alammu. Wis ngono wae. Bukan kiriman itu kok kiriman. Ngerti nih suwe tinggal bunda kiriman. Kalaupun kiriman enggak apa-apa, wes biarin aja, kita baik. Kita jangan membalas. Iya. Kamu ngapain di sini? Ditanyain. Misalnya kiriman juga bentuknya aneh-aneh, raksasa, kuntilanak. Ditanyain, kamu ngapain di sini? Kamu nggak boleh di sini. Kamu balik ke sana ke orangnya. Kalau kamu takut balik ke dukunmu, saya doakan kamu mendapatkan jalan terang dari Allah. Tapi kamu nggak boleh di sini, dibaikin. Karena doa kita itu membuat jalan mereka pun kepada Allah itu terbuka gitu. Karena mereka juga seperti anak hilang. Iya benar. Gitu. Jadi kita memang harus memakai ilmu-ilmu kayak gini untuk kebaikan kepada yang makhluk jahat, kepada makhluk. Jadi supaya apa? Supaya dendam-dendamnya leluhur ini ndak terulang gitu loh. Jadi kita memakai cahaya suci Allah, memaafkan kayak gitu. Menghilangkan kebencian tadi ya. Menghilangkan kebencian. Jadi nggak boleh marah walaupun kita digawe sengsara, ampuni, karena yang berhak menghukum manusia atau makhluk lainnya itu cuman Allah, kayak gitu. Iya. Terus padepokannya kapan mau diaktifasi? Saya nggak tahu bunda, saya masih dinas cuma dari Ketua Kabupaten Mataram itu dulu itu Kanjeng Bimo itu kan keluarganya Pak Betolo Katong itu keluarga Betolo Bunda. Ketuanya kan Kanjeng Bimo itu tuh bunda. Nah itu kan dulu saya itu kan nggak pernah pulang, itanya saya itu kan pokoknya yes membara, kalau orang pondok pesantren itu jaduk atau jadap namanya itu. Tapi saya aplikasinya kan bukan terus di tempat-tempat angker atau apa,
aplikasinya saya langsung ke relawan, ke kemanusiaan, ke kebudayaan, Bunda. Coba tanya kembar jiwa, bar iki aku kongkon opo? Masih mandang saya, Bunda. Masih mandang aja. Saya bersinar, Bunda. Bersinar putih. Ganteng banget Yono, Bunda. Yono ganteng banget, Bunda. Ada Putra Kinase itu apa artinya, Bunda? Apa itu? Putra Kinase itu apa? Artinya apa? Oh, coba bahasa Jawa tak, aku gak ngerti bahasa Jawa. Putra kan anak. Anak putra. Kinase ya yang terkasih itu apa? Putra yang terkasih. Coba, itu siapa yang bilang? Wah, enggak GR, Bunda, enggak usah aja, Bunda. Siapa kembar jiwa?